wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah termodinamika di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan bahas tentang siklus Rankine regeneratif ideal. Dimana kita tahu siklus Rankine ini, kalau kita baca-baca kembali materi termodinamika dimanapun itu, entah itu di internet kah ataupun buku-buku termodinamika, kita akan tahu bahwa siklus Rankine ini yang dipakai pada proses pembangkit listrik, umumnya pada proses pembangkit listrik tenaga uap, ya. Tapi pada prinsipnya ini bukan hanya untuk menghasilkan listrik, tapi sebenarnya ini adalah sebuah siklus di mana perubahan fasa dari zat cair menjadi uap, dan selama proses perubahan itu energinya dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja. Itu prinsipnya sebenarnya, ya. Baik, kita akan coba lihat lebih jauh. Siklus Rankine ini sebenarnya adalah proses yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu proses di mana terjadi perubahan fasa dari zat cair atau perubahan fasa air berubah menjadi uap, dan apa yang terjadi di sana pada perubahan itu ada pemanfaatan energi yang dipakai untuk menghasilkan kerja yang lain, ya. Pada gambar yang ada di layar ini adalah gambar yang menunjukkan di mana pada titik 2 atau pada titik tertentu inilah di mana letaknya energi itu atau energi itu bertambah atau ada terjadinya heat addition atau penambahan panas di sana. Nah, coba kita perhatikan pada titik 2 dan 2 aksen ini, disinilah letak di mana temperatur air ini idealnya yang awal dasarnya, ya, prinsip dasarnya atau awalnya. Pada titik inilah letak air itu masih berada pada temperatur yang rendah, ya, sehingga dibutuhkan penambahan panas yang banyak, ya. Ini butuhkan penambahan panas yang banyak. Ini letak di mana pada titik 2 ini uap yang keluar dari kondensor itu akan masuk ke kembali ke dalam pompa, nanti dipompakan, ya. Jadi di sini masuknya. Tapi masalahnya ada pada temperatur penambahan panasnya rata-ratanya itu rendah, sehingga butuh energi tambahan yang ekstra lebih besar agar air itu atau air umpan di dalam boiler itu bisa panas segera, gitu. Itu masalah. Kemudian masalah yang kedua adalah rendahnya efisiensi siklus. Jadi siklus yang seharusnya bekerja lebih normal, lebih stabil dan lebih cepat, tapi dia harus begitu keluar dari dari kondensor, dia harus dipanaskan lagi agar lebih agar menjadi uap segera, begitu. Tapi masalahnya ketika dia keluar temperaturnya rendah, otomatis harus ada ekstra panas dan itu butuh waktu, ya, sehingga efisiensi siklus akan menjadi rendah. Nah, ini masalah yang mengikuti siklus Rankine yang ideal ini. Kemudian apa solusinya? Nah, solusinya adalah pada siklus ini kita harus ditambahkan semacam pemanas, ya. Nah, semacam pemanas pada air umpan, maka dikenal dengan pemanas air umpan. Ada yang sistemnya terbuka dan pemanas air umpan yang sistemnya tertutup, ya, open feed water heaters dan closed feed water heaters. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu. Ini adalah contoh siklus dari pemanas air umpan terbuka, ya. Sekarang kita pahami dulu yang maksud terbuka ini adalah air umpannya itu bercampur dengan sebagian uap yang dipisahkan. Untuk bisa lebih paham, kita coba pelajari siklusnya satu demi satu, ya. Kita coba perhatikan. Pada siklus ini ada beberapa komponen utama, ada beberapa bagian utama, katakanlah. Pertama, boiler. Kita tahu fungsinya boiler seperti apa, ya. Disinilah proses pemanasan terjadi. Nah, uap yang dihasilkan itu akan masuk ke turbin, ya. Nah, dari turbin ini nanti ada sebagian uapnya yang tidak dipakai untuk menggerakkan turbin, tapi justru dialirkan menuju ke ke pemanas air umpan, ya. Nah, baru sebagian yang lainnya itu nanti dialirkan ke turbin untuk menggerakkan turbin. Nah, kemudian sisa uap yang keluar itu akan masuk ke dalam kondensor.
Nah, kita tahu kondensor ini sebenarnya ada fluida lain yang berfungsi sebagai pendingin. Cuma di sini tidak digambarkan, ya. Jadi untuk menyederhanakan siklus ini karena kita nggak sedang membahas si kondensornya. Tapi kalau kita ngebahas kondensor di sini nanti ada fluida lain yang bekerja terpisah, ya, yang dia tidak bercampur biasanya dengan air yang keluar dari turbin ini. Ya, nah ini fluida pendingin yang lain ini bisa apa aja. Yang paling umum itu digunakan adalah air laut kalau emang lokasi operasinya ini dekat dengan laut misalnya, atau bisa menggunakan fluida-fluida lain ya. Kemudian air yang sudah terkondensasi, uap yang sudah terkondensasi ini kemudian masuk ke dalam pompa. Nah, pompa 1 di sini berfungsi untuk mengaliri air yang terkondensasi ini masuk kembali ke dalam pemanas. Jadi air yang keluar inilah disebut kembali sebagai air umpan, ya, air umpan. Nah, sampai di open fresh water heater ini, sampai ke bagian ini, uap yang tadi keluar, yang tadi terpisah sebagian, yang akan difungsikan sebagai pemanas, akan bercampur dengan air yang sudah terkondensasi ini, air kondensat ini, atau yang keluar dari kondensor ini, ya akan bercampur. Nah, sehingga temperaturnya tentu akan ikut menyesuaikan dan juga tekanannya, tekanan si fluidanya itu akan ikut menyesuaikan tekanan dari uap yang keluar dari turbin ini. Karena dia sudah bercampur, ya, jadi otomatis dia harus seimbang. Kemudian air yang keluar dari kondensor atau air umpan yang keluar dari kondensor ini sudah lebih panas temperaturnya karena dipanaskan oleh uap yang keluar dari turbin tadi, yang dipisahkan dari turbin tadi, baru kemudian dipompakan menggunakan pompa kedua dan dialiri kembali menuju ke dalam boiler. Ya, jadi seperti itu siklus kerjanya. Nah, kondisi yang ada pada siklus ini akan memberikan keuntungan bagi yang pertama ada dua keuntungan yang didapat. Yang pertama, temperatur air umpan menjadi lebih tinggi, ya. Jelas ini temperatur air umpan ini karena sudah dipanaskan di sini, ini yang keluar di titik 3 ini itu akan menjadi lebih tinggi karena dia sudah menyerap panas dari uap yang bercampur dengan dia. Ya, kemudian keuntungan kedua, tekanan kerja menjadi sama. Jadi intinya sebenarnya bisa dianggap sebagai keuntungan, bisa enggak, tapi paling tidak untuk menganalisa dia itu sudah lebih mudah karena temperatur kerja tekanan kerjanya itu bisa dianggap sama karena dia sudah bercampur, ya. Oke, ini yang bisa didapat dari siklus pemanas air umpan secara terbuka. Ya, sekarang apa yang akan terjadi pada siklus tertutup? Kita coba lihat pemanas air umpan tertutup. Nah, yang tertutup di sini sebenarnya adalah air umpannya itu tidak bercampur dengan uap yang dipisahkan dari turbin. Nah, di sini letaknya. Ya, di sini letaknya bisa diperhatikan. Jadi uap yang keluar dari turbin itu temperaturnya tentu lebih tinggi dibandingkan air umpan yang keluar dari kondensor. Nah, air umpan yang keluar dari kondensor mengalir pada garis ini, ya. Nah, kemudian uap yang keluar dari turbin akan katakanlah menyirami air yang mengalir pada tubing-tubing di sini, pasti ada tubing-tubingnya, ya, ada pipa-pipa kecilnya. Ya, kemudian akan disiram oleh dilewati oleh uap yang keluar yang dipisahkan sebagian dari turbin. Nah, otomatis ketika uap yang panas ini melewati fluida yang lebih dingin atau lebih rendah temperaturnya, maka panasnya dia ini tentu akan dilepas atau diserap oleh fluida yang lebih dingin ini. Otomatis si uap ini tadi akan terkondensasi atau berubah menjadi air. Makanya ada tumpukan air di sini, ya. Karena uap tadi sudah melepas panas. Panasnya itu diserap oleh air yang lebih dingin atau fluida yang lebih dingin ini yang keluar dari kondensor tadi, ya. Sehingga uap ini berubah menjadi air, berubah fasanya menjadi air karena temperaturnya sudah turun, panasnya sudah diserap, ya. Maka ada tumpukan air di sini. Nah, tumpukan air ini pun nanti akan berperan sebagai air umpan kembali ketika masuk ke dalam mixing chamber. Nah, jadi walaupun ujung-ujungnya dia akan tetap berjumpa kembali atau berkumpul kembali dengan air umpan yang lain, tapi proses perpindahan panas atau penyerapan panas itu sudah terjadi sebelumnya pada bagian ini, ya. Sehingga air umpan ini juga otomatis akan menjadi lebih panas, yang panasnya itu diambil dari uap yang sebagian diserap dari
uap yang dipisahkan dari turbin. Hanya saja bedanya ini tidak bercampur dibandingkan dengan yang tadi pada sistem terbuka itu bercampur. Ya, jadi jelas ya, tinggal diikuti saja garis-garis ini, maka tidak akan susah untuk memahami. Ya, ikuti saja garis ini. Ini bagian ini biasa dikenal dengan heat exchanger. Ya, heat exchanger atau penukar kalor. Sekedar penambahan apa saja, pengetahuan saja. Nah, setelah bercampur di sini, barulah dia berperan kembali menjadi air umpan dan dialiri kembali ke dalam boiler, di mana di boiler dia akan dipanaskan kembali dan itu akan mempersingkat waktu sehingga efisiensi kerja siklus pun menjadi lebih bagus. Ya, yang didapat apa? Sama, temperatur air umpan menjadi lebih tinggi karena telah menyerap panas dari uap tapi tanpa bercampur. Kemudian kedua fluida kerja berada pada tekanan yang berbeda. Loh, kenapa beda? Karena dia tidak bercampur. Artinya air umpan yang keluar dari kondensor dia akan bekerja pada tekanannya dia sendiri, mengikuti tekanan kerjanya dia sendiri, ya. Kemudian uap yang mengalir dari turbin, dari yang dipisahkan sebagian dari turbin untuk memanaskan air dari yang keluar dari kondensor, itu juga akan bekerja atau mengalir pada tekanannya sendiri karena dia tidak bercampur. Kecuali sudah sampai di sini. Nah, di sini baru bercampur. Tapi kita bicarakan kan sekarang di sini, di bagian ini. Oke. Segitu saja untuk memahami siklus siklus Rankine ideal, ya. Siklus Rankine ideal di mana siklus ini kita tahu diaplikasikan pada umumnya pada boiler, pada pembangkit uap, ya. Dan kita harus tahu juga bahwa pembangkit uap yang kita bicarakan di sini adalah pembangkit uap yang secara umum, yang bahkan di kapal juga dari awal sejarahnya kapal itu kita sudah tahu bahwa sumber tenaganya itu dari pembangkit uap, ya. Sehingga penggunaan pembangkit uap ini sudah sangat-sangat umum dan jadi bukan hal yang langka untuk dipelajari lagi, ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti diajukan atau melalui website e-learning kita, ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.